Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita semua memulai aktivitas di hari yang baru ini, saya rindu kita dengar firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Saya akan membacakan ayat 1, 2, dan 5. Beginilah firman Tuhan dengan perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat yang kelima saya loncat. Secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikianlah firman Tuhan. Saya memberikan topik menjauhi gaya hidup manusia akhir zaman. Di sini Paulus menasihati kepada Timotius agar Timotius ini yang masih muda menjauhi gaya hidup anak muda akhir zaman. Karena di dalam diri Timotius sudah diwariskan yang pertama iman neneknya yaitu Lois yang sudah diwariskan kepada kehidupan Timotius. Yang kedua, nilai-nilai kebenaran atau kebenaran firman yang sudah diajarkan, ditanamkan di dalam diri Timotius oleh Rasul Paulus. Yang ketiga adalah warisan teladan hidup yang sudah diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Karena itu, harta warisan yang berharga itu perlu dijaga, dilestarikan, sehingga pelayanan dan kehidupan Timotius boleh menjadi teladan bagi umat-umat Tuhan. Nah, di dalam pembacaan tadi, Paulus mencirikan gaya hidup anak muda atau manusia di akhir zaman dengan mengatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan kalimat-kalimat selanjutnya kalau saudara perhatikan sampai yang kelima, di situ kita lihat, kita bisa menyimpulkan bahwa terjadi pergeseran orientasi di mana manusia tidak lagi berorientasi kepada Tuhan, tetapi dia sudah berorientasi kepada ekonomi atau materi. Terjadinya pergeseran orientasi dari Tuhan kepada ekonomi atau materi ini menimbulkan beberapa hal. Yang pertama, manusia mengasihi dirinya sendiri atau manusia berfokus kepada dirinya sendiri. Jika seseorang berfokus atau mengasihi dirinya sendiri, maka segala sesuatu yang dia lakukan, dia harus memetik manfaat untuk dirinya. Dia harus mendapatkan keuntungan untuk dirinya. Kalau segala sesuatu tidak mendatangkan keuntungan bagi diri seseorang, maka dia tidak akan melakukan itu. Itulah tipe manusia yang berorientasi kepada materi dan kepada dirinya sendiri. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan, bahkan menolong orang pun kalau tidak mendapatkan manfaat bagi dirinya, maka dia tidak mau melakukannya. Bahkan kalau dia ibadah pun kalau tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya, dia juga tidak mau melakukan itu. Karena itu pernah ditegur oleh Paulus dalam surat kepada Timotius bahwa ada orang yang menganggap ibadah itu mendatangkan keuntungan, mendatangkan manfaat. Jadi rupanya manusia di akhir zaman ini yang sudah terlibat di dalam kehidupan yang berorientasi kepada diri mereka sendiri. Segala sesuatu yang mereka lakukan harus ada keuntungan tersendiri, harus ada manfaat. Dan itulah ciri manusia yang mengasihi diri sendiri. Yang kedua, akibat dari orang yang sudah terjadi pergeseran orientasi dari Tuhan kepada ekonomi atau kepada materi. Yang kedua, resikonya adalah dia menjadi hamba uang. Tentu kalau manusia sudah berfokus atau berorientasi pada diri sendiri, mengasihi diri sendiri, bagaimana supaya dia bisa mengasihi dirinya sendiri, memuaskan hasrat keinginan dirinya sendiri? Tidak bisa kalau tidak dengan uang. Karena itu manusia akan mengejar uang siang maupun malam. Apapun dia lakukan harus hasilnya adalah uang bagi dirinya sendiri.
Karena dia tahu dengan uang dia bisa buat apa saja, meraih apa saja, beli apa saja. Dan itu yang terjadi di akhir zaman. Orang bisa dapat apa saja melalui uang. Bahkan bisa membeli ijazah sekalipun tanpa harus belajar bertahun-tahun. Bisa membeli gelar, bisa karena uang. Bisa membeli kedudukan karena uang. Jadi dengan menjadikan dirinya hamba uang, maka dia bisa memuaskan hasrat. Karena kehidupannya sudah berfokus pada diri sendiri. Sudah mengasihi diri sendiri. Bukan lagi mengasihi Tuhan. Bukan lagi mengasihi sesama. Nah, itu merupakan resiko atau resiko konsekuensi yang logis bagi setiap orang yang sudah menjadikan dirinya sebagai fokus utama. Yang berikutnya, terjadi kehilangan nilai-nilai dalam diri seseorang. Nah, biasanya seseorang itu di dalam dirinya itu ada nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, nilai agama yang diperoleh, budaya, nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial. Nilai-nilai itu berfungsi untuk mengontrol kehidupan kita, perilaku kita, baik perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita. Ketika kita membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, membangun relasi dengan masyarakat, membangun relasi sosial, kita perlu nilai sehingga apa? Kita bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi ketika orientasi sudah bergeser kepada diri sendiri, maka tentu dia tidak peduli lagi dengan orang lain. Dia hanya mempedulikan dirinya. Dengan sendirinya nilai-nilai yang tadi itu akan hilang. Segala sesuatu yang dilakukan, dia tidak peduli apakah orang terluka, orang dirugikan, orang disakiti. Bagi dia tidak penting, yang penting dia mendapatkan sesuatu dari tindakannya itu. Itu menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam diri seseorang itu akan hilang jika orientasinya bergeser dari Tuhan kepada materi. Karena itu kita harus waspada. Kita harus menekankan kepada umat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, junjung tinggi nilai kerendahan hati. Ketika kita berhubungan dengan orang lain dalam keluarga kita, nilai kerendahan hati, nilai empati, simpati, belas kasihan harus ada dalam kehidupan kita. Karena tanpa kerendahan hati, ayat tadi katakan orang-orang akhir zaman itu memberontak terhadap orang tua. Tidak ada penaklukan diri, kerendahan hati, nilai penaklukan diri dan kerendahan hati sudah tidak ada. Tidak mengasihi, yang ada hanya kesombongan dan keangkuhan di dalam diri manusia. Karena itu, sebagai orang-orang yang beriman, terlebih lagi sebagai hamba Tuhan, Paulus menekankan kepada Timotius bukan hanya sebagai seorang muda, tetapi juga sebagai seorang hamba Tuhan untuk terus mempertahankan orientasinya kepada Tuhan dan sesama sesuai dengan hukum utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan juga hukum yang sama, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kehidupan kita untuk Tuhan dan untuk sesama, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita bergeser kepada diri kita sendiri, maka nilai-nilai tadi dengan sendirinya tidak akan berlaku lagi dalam kehidupan kita. Karena itu Paulus menekankan kepada Timotius, dikatakan secara lahiriah, ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi orang-orang seperti ini masih menjalankan ibadah, masih beribadah, tetapi dikatakan pada hakikatnya memungkiri atau menyangkali kekuatan mereka. Ya. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Semua kekuatan yang ada dalam diri kita manusia ini bersumber daripada Tuhan, bukan bersumber dari diri sendiri. Karena itu seluruh hidup kita, karena dia bersumber dari Tuhan, kita harus berfokus kepada Tuhan. Nah, ayat selanjutnya dikatakan orang-orang demikian jauhilah mereka itu. Jadi kita diperintahkan untuk menjauhi orang-orang yang berfokus kepada diri sendiri, orang-orang yang sudah mengalami pergeseran orientasi dari Tuhan kepada ekonomi, kepada materi. Harus jauhkan itu dari kehidupan kita. Sebagai hamba Tuhan, kita harus tetap menjaga orientasi. Jangan membanggakan hal-hal materi, jangan mengejar hal-hal yang bersifat materi atau dunia. Jangan berfokus kepada diri,
Kita melayani Tuhan bukan untuk memuaskan diri kita, tetapi memuaskan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati kita, tetapi harus menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan. Kami sudah dengar dan ajar kami. Tidak berfokus kepada diri kami, tapi hanya selalu berfokus hanya kepada Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Berkati kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.